Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan dengan metode SAW. Berikut penjelasannya. Metode Simple Adaptive Weighting atau biasa disebut dengan SAW. Sama seperti namanya, metode SAW atau Simple Adaptive Weighting merupakan salah satu metode yang paling sederhana atau yang simple digunakan, di mana metode ini memberikan pembobotan pada setiap alternatif yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Konsep metode ini adalah dengan cara mencari rating kinerja atau skala prioritas pada setiap alternatif di semua atribut. Dalam proses penyelesaiannya, terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, mendefinisikan terlebih dahulu kriteria-kriteria yang akan dijadikan sebagai tolak ukur penyelesaian masalah. Yang kedua, menghitung nilai bobot preferensi pada setiap alternatif. Yang ketiga, menormalisasi setiap nilai alternatif pada setiap atribut dengan cara menghitung nilai rating kinerja. Yang keempat, melakukan perankingan. Rumus yang pertama, menghitung rating kinerja atau menormalisasikan setiap alternatif, yang dimana jika J adalah atribut keuntungan atau benefit, nilai yang lebih besar itu yang lebih baik. Sedangkan jika J adalah atribut biaya atau cost, nilai yang lebih kecil lah itu yang terbaik. Misalkan, atribut bisa dikatakan sebagai benefit jika nilainya lebih besar atau keuntungannya lebih besar. Misalkan, untuk mencari mahasiswa berprestasi, nilai yang lebih tinggi yang lebih baik. Sedangkan cost, nilai yang lebih kecil yang lebih baik. Misalkan, jarak rumah mahasiswa ke kampus lebih kecil sehingga itu yang lebih baik. Rumus yang kedua, menghitung nilai bobot preferensi pada setiap alternatif, di mana FI adalah nilai bobot preferensi pada setiap alternatif. Yang kedua WJ nilai bobot kriteria. Yang ketiga RIJ adalah nilai rating kinerja. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang penerapan SAW pada studi kasus pengembangan pangsa pasar perangkat teknologi, yaitu handphone. Nah, di sini terdapat 5 kriteria dengan masing-masing bobot. Di sini kita menjumlahkan jumlah dari semua kriteria. Nah, kemudian bobot kepentingan ini harus tidak boleh lebih dari 1. Caranya adalah dengan membagi bobot kriteria dengan jumlah. Ini bisa kita kunci. Nah, kita bisa menjumlahkan apakah hasil ini
lebih dari 1 atau tidak. Sama dengan sum Nah, ini terdapat nilai 1 di sini. Jadi ini sudah benar. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan dari data ini manakah yang bisa dikatakan sebagai cost atau benefit. Nah, kita bisa melihat yang tadi. Nah, di sini jika J adalah atribut keuntungan atau benefit, maka rumusnya adalah XIJ per max XIJ. Sedangkan jika dia cost, maka min XIJ per XIJ. Nah, di sini harga kita tentukan sebagai cost karena tidak mungkin. Misalkan jika kita membeli HP dengan tipe yang sama tetapi harganya satu lebih mahal, satu lebih murah. Cost. Nah, untuk kamera berarti lebih tinggi pikselnya, maka dia lebih bagus. Di sini kita bisa katakan sebagai benefit. Nah, untuk memori kita bisa katakan ini juga sebagai benefit karena semakin tinggi penyimpanannya, maka itu akan semakin bagus. Nah, untuk berat ini kita bisa tentukan sebagai cost. Untuk keunikan kita bisa kategorikan sebagai benefit. Nah, sekarang kita sudah mendapatkannya. Jadi, di sini sebagai pembantu ya. Cost, harga ini dikatakan dengan cost. Jadi rumusnya adalah min XIJ per XIJ. Dari sini kita tentukan dulu sama dengan min ini benefit max untuk cost min Nah, di sini sudah kita dapatkan. Langkah selanjutnya adalah untuk normalisasi, di mana harga di sini sebagai cost, maka rumusnya adalah sama dengan min XIJ dibagi nilai kriterianya.
Nah, di sini ini kita bisa kunci. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari normalisasi harga. Untuk selanjutnya, benefit. Rumusnya adalah XIJ dibagi maksimal. Nah, begitu seterusnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari kriteria-kriteria yang ada. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan perankingan. Nah, untuk selanjutnya kita menentukan ranking gimana bobot kepentingan dibagi dengan hasil normalisasi tadi. Ditambah dengan hasil normalisasi. Ini bisa kita kunci. Nah, di sini kita dapat melihat hasilnya, kemudian kita melihat rankingnya. Sama dengan rank
29. Nah, jadi HP yang pangsa pasarnya terbaik adalah HP 2 dengan harga 80, kamera 80, memori 70, berat 70, keunikan 90. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.